Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Karisma Yogi, Nika Rahayu, dan Sabila Firdausi akan menerangkan materi tentang pusat-pusat peradaban awal di Asia. Yang pertama ada peradaban di India. Nah, India merupakan salah satu tempat munculnya peradaban tertua di dunia, khususnya di Asia. Di daerah India merupakan suatu jazirah benua Asia yang disebut dengan nama Anak Benua. Di India bagian utara terbentang pegunungan Himalaya yang menjadi pemisah India dengan daerah-daerah Asia lainnya. Di antara pegunungan Himalaya dan Hindukush terdapat celah Khyber. Celah Khyber inilah yang dilalui oleh masyarakat India untuk menjalin hubungan dengan daerah-daerah lainnya di Asia. Di tengah-tengah daerah India juga terdapat pegunungan Vindhya. Pegunungan ini membagi India menjadi dua macam, yaitu India bagian utara dan India bagian selatan. Pada India bagian utara terdapat sungai yang mengalir, yaitu Sungai Sindhu atau Sungai Indus, Sungai Gangga, Sungai Yamuna, dan Brahmaputra. Daerah itu semua merupakan daerah yang subur sehingga sangat padat penduduknya. Di daerah itu pula muncul pusat peradaban awal di Asia, yaitu peradaban lembah Sungai Indus dan juga lembah Sungai Gangga. Yang kedua adalah peradaban Sungai Kuning atau Cina kuno. Sejarah tertua di Cina dimulai dari muara Sungai Kuning atau Huanghe yang sekarang disebut dengan Huanghe. Mengapa Sungai Huanghe disebut dengan Sungai Kuning? Karena air yang mengalir itu berwarna kuning. Wilayah yang saat ini disebut dengan Cina pada zaman dahulu disebut dengan Zhongguo atau Negara Tengah. Mereka menyebutnya dengan Zhongguo karena mereka yakin bahwa negaranya ada di tengah-tengah dunia. Penduduknya pun diberi nama dengan Zhonghua atau warga negara-negara tengah. Di wilayah Cina ini ada dua sungai besar, yakni Sungai Huanghe atau Sungai Kuning dan Sungai Yangtze yang sekarang diberi nama dengan Changjiang. Di wilayah inilah pertama kali tumbuh kebudayaan Cina. Tapi pada kenyataannya, kebudayaan Cina hanya tumbuh di wilayah Sungai Huanghe saja. Tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Cina di Sungai Huanghe didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah air Sungai Huanghe membeku pada saat musim dingin, sehingga sulit bagi masyarakat Cina untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Yang kedua adalah pada musim semi tiba, salju-salju mulai mencair dan menimbulkan air bah serta menggenangi dataran rendah yang ada di Cina. Keadaan tersebut dihadapi oleh masyarakat Cina dengan membuat tanggul raksasa. Di lembah Sungai Huanghe yang subur ini pada tahun 2500 sebelum Masehi telah berdiri peradaban manusia yang didukung oleh bangsa Han. Bangsa tersebut adalah bangsa campuran antara ras Mongoloid dengan ras Kaukasoid. Menurut cerita, pada sekitar 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, di Sungai Huanghe telah berdiri pemerintahan yaitu dinasti Xia. Dengan dasar budaya perunggu, tetapi masyarakatnya belum mengenal tulisan. Materi yang ketiga adalah peradaban Mesopotamia. Istilah Mesopotamia diambil dari bahasa Yunani, yaitu Meso artinya tengah dan Potamos artinya sungai. Peradaban Mesopotamia berkembang di lembah antara Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Wilayahnya saat ini menjadi bagian dari negara Irak. Peradaban Mesopotamia awalnya dibangun oleh bangsa Sumer dan Semit. Peradaban ini hidup dari sektor pertanian dengan sistem irigasinya
yang sudah tertata rapi. Peradaban Mesopotamia juga meninggalkan hasil kebudayaan seperti 1. Sistem kalender adalah sistem penanggalan yang digunakan saat ini yang sangat dipengaruhi peradaban Mesopotamia. Di Mesopotamia, pertama kali dilakukan pembagian 1 tahun menjadi 365 hari atau 12 bulan, serta hari dibagi dalam sistem minggu menjadi 7 hari dalam seminggu. 2. Matematika dengan hitungan per 60. Bangsa Sumeria menyusun sistem hitungan dengan basis 60, seperti 1 jam dibagi dalam 60 menit dan 1 menit dibagi dalam 60 detik. 3. Zigurat adalah bangunan semacam punden berundak atau piramida yang digunakan untuk kuil para dewa. Salah satu zigurat terbesar adalah zigurat kota Ir yang berada di kota Nasiria, Baghdad. 4. Kode Hammurabi adalah kumpulan aturan hukum yang disusun pada tahun 1792 sebelum Masehi, yang dibangun oleh Raja Hammurabi dari Babylon, yang merupakan salah satu kota yang mendiami di Mesopotamia. Kode ini berisi aturan hukum warga Babylon serta aturan untuk melindungi hak warga. 5. Gerbang Istar adalah gerbang kota Babylon yang memiliki tinggi 11,5 meter dan dihiasi dengan hewan-hewan mitologi. Gerbang Istar adalah salah satu arsitektur paling terkenal di Mesopotamia. Keberadaan gerbang Istar saat ini masih disimpan di Museum Pergamon di Berlin, Jerman. Daerah-daerah yang mendiami dan mengembangkan Mesopotamia antara lain: 1. Bangsa Sumeria merupakan bangsa pertama kali yang mendiami Mesopotamia yang berada di daerah sekitar Susa. 2. Bangsa Akkadian. Orang-orang bangsa ini termasuk rumpun Semit. 3. Bangsa Babilonia. Bangsa ini dari rumpun Semit. Kehidupan ekonominya adalah berdagang dan bertani. Hasil kebudayaannya adalah stela, yaitu batu diukir atau pilar, yang digunakan untuk peringatan suatu peristiwa. 4. Bangsa Assyria. Bangsa Assyria berdiri sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, yang berada di daerah pegunungan sebelah timur. Bangsa Assyria adalah para pembangun hebat. Bangunan yang pernah dibangun seperti kuil dan istana. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.